lihat kamu sedang bermain game saat pelajaran. Mengapa hal itu bisa terjadi, Rama? Iya Bu, tadi saya bosan saat pelajaran. Ada yang lain? Saya sebenarnya tidak bermaksud main game, tapi apa? saya diajak mabar oleh teman kelas sebelah. Apakah kamu tahu akibat dari tindakanmu itu? Iya Bu. Baiklah, bagaimana kalau kita mencoba menghadapi masalah yang kamu hadapi? Iya Bu. Pasti seru ya bermain game saat belajaran. Iya Bu. Ibu bisa lihat, kamu tadi merasa senang sekali bermain game saat pelajaran. Tapi tindakanmu itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena temanmu merasa terganggu dengan suara game dari HP-mu. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya, Rama? Kita harus saling menghormati Bu. Nah, kita harus saling menghormati. Sudahkah kamu menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Bu. Iya. Untuk itu, bagaimana caranya kamu akan memperbaikinya? Iya Bu, saya akan minta maaf pada Bu Jatuh dan teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi mohon maaf Bu. Ya, Ibu terima permintaan maaf kamu. Dan kamu nanti menyampaikannya di depan teman-temanmu ya. Nah, sekarang kamu beristirahat dulu. Iya Bu, saya berjanji. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga jadi anak yang hebat ya, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakangnya yaitu adanya kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi anak. Masuknya budaya asing yang sering ditiru oleh anak menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai kebajikan melalui penerapan budaya positif di sekolah. Sekolah berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan murid melakukan budaya positif. Budaya yang mengakar dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan kontinu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentang pembelajaran yang kondusif. Dengan menerapkan budaya positif, maka murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Jika sudah terjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, maka murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan adanya aksi nyata yaitu yang pertama, pembiasaan budaya positif menggunakan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada saat pembelajaran. Tolak ukurnya yaitu yang pertama, murid melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Yang kedua, murid menerapkan pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Ini masa tindakan budaya positif. Yang pertama, lakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas. 4. Kesepakatan kelas yang telah disepakati dipasang di dinding kelas. Gambaran aksi nyata budaya positif. Yang pertama, saya melakukan aksi nyata dengan membimbing murid menyusun keyakinan kelas. Setiap murid berhak memberikan pendapatnya masing-masing dan ditulis di secari kertas. Kemudian, keyakinan kelas disepakati, ditempel di dinding kelas, dan dilaksanakan bersama. Nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid.
Kebiasaan itu disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Tujuannya apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Budaya positif meliputi 7 hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama yaitu kembali perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Lalu bagaimana disiplin positif yang ada di sekolah kita? Kita kembali lagi, kaji lagi, apakah disiplin positif itu telah berjalan efektif di sekolah kita? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Atau apakah sesungguhnya ada dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Positif itu adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga yang terbentuk adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? Ada 6 langkah. Yang pertama, menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Yang kedua, menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impiannya. Yang ketiga, mengambil kesepakatan dari ide murid. 4. Mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. 5. Menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Dan yang terakhir, membuat. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu apa saja nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar prestis. Kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, 4 kebebasan, dan yang kelima yaitu kesenangan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Next. Menghukum, contohnya patuhi tata tertib, itu berupa hukuman fisik atau verbal. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru itu menyampaikan dengan suara yang lembut. Yang ketiga, teman, yaitu guru memposisikan sebagai teman. Contohnya, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Yang keempat, monitor atau pemantau. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan. Kalau yang kelima, yaitu manajer,
Mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Biasanya ada miskonsepsi pada makna kontrol. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dalam pembentukan keyakinan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas yang bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Kita harus tahu dulu, setiap anggota kelas itu perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan memiliki rasa aman. Maka kita harus selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Keyakinan kelas yang dibuat menghasilkan yang pertama yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh keyakinan kelas di kelas saya. Next. Lalu apa itu restitusi? Restitusi itu masih bagian dari budaya positif ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yaitu segitiga restitusi. Ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Next. Ketika menstabilkan identitas, apa saja yang bisa kita ucapkan pernyataannya? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. 3, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu tadi pernyataan ketika kita akan melakukan validasi tindakan yang salah pada anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang yang seperti apa?
Ini contohnya ya, pada saat pembelajaran saya melihat ada murid yang tersenyum dan terlihat gemas melihat sesuatu. Saya pikir dia sedang memperhatikan pelajaran, tetapi ketika saya panggil dan mendekatinya, ternyata dia sedang asyik bermain game menggunakan ponselnya. Murid tersebut pernah marah. Ini ketika menstabilkan identitas. Next, yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ati, saya mengajar di kelas 2. Saya akan menanyakan kepada Bu Catur bagaimana solusinya mengatasi murid. Saya juga ada salah satu murid, kalau saya memberikan pelajaran itu ada anak yang mainan sendiri dan membawa mainan seperti Lego dan mobil-mobilan. Bagaimana ya solusinya Bu Catur untuk perilaku anak saya tersebut? Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Wati, saya akan mencoba menjawab ya. Sama seperti tadi ketika murid saya, yaitu Rahma, yang sedang pembelajaran itu main games. Nah, Bu Wati bisa melihat contohnya yang saya lakukan ya ketika di kelas. Tapi sebelumnya Bu Wati itu sudah membuat tentang keyakinan kelas terlebih dahulu. Minta pendapat dari tiap murid, lalu nanti ditempel, dipajang di kelas. Coba contohnya Bu Wati, silakan. Kita akan mencoba menggunakan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut agar tidak merasa dia dihukum. Ya, nanti Bu Wati mencoba menerapkan tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara bertanya kepada anak tersebut tentang masalahnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, karena setiap tindakan itu pasti mempunyai alasan atau tujuan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu anak itu harus memiliki motivasi intrinsik, kesadaran dari diri untuk tidak mengganggu temannya ketika pembelajaran. Seperti itu Bu Wati. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi rekan sejawat atau rekan guru semua. Demikian tadi pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.